Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Zafira Nurul Zahra dengan NIM 22401043, Amiratul Nur Azmi Nakia dengan NIM 22401055, Adnin Alia Rahma dengan NIM 22401076 akan menjelaskan materi tentang kredit macet atau bermasalah. Untuk materi poin pertama akan dijelaskan oleh Zafira Nurul Zahra. Pengertian kredit macet. Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Penyebab kredit macet berdasarkan keuangan debitur. 1. Mengalami kerugian yang besar. 2. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan. 3. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi. 4. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional. Berdasarkan kemampuan membayar. 1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari. Dokumentasi kredit atau pengikatan argumen tidak ada. Berdasarkan prospek usaha. 1. Kelangsungan usaha sangat diragukan. Industri mengalami penurunan, sulit untuk pulih kembali. 2. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. 3. Manajemen yang sangat lemah. 4. Terjadinya kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi. Proses terjadinya kredit bermasalah. 1. Pengawas bank atau lembaga keuangan akan menganalisa permohonan kredit. Apabila kondisi pemohon dinilai layak, maka bank atau lembaga keuangan akan mencairkan kredit. 2. Pengolongan terhadap kredit dari suatu debitur berdasarkan kolektibilitas apabila pembayaran angsuran harus sesuai dengan perjanjian, yakni yang pertama, angsuran debitur masuk dalam kategori lancar apabila pembayaran angsurannya tidak pernah menunggak atau melewati tanggal jatuh tempo. Yang kedua, debitur yang mengalami penunggakan 1-3 bulan masuk dalam kelompok dalam perhatian khusus, maka pihak bank atau lembaga keuangan akan melakukan pengawasan atas kredit tersebut dengan melakukan ke tempat usaha. Yang ketiga, debitur mengalami tunggakan 3-6 bulan masuk kategori kelompok kurang lancar, maka pihak bank atau lembaga keuangan akan melakukan penagihan dengan cara mengirim surat teguran dan data dokumen tentang kredit debitur. Keempat, debitur mengalami tunggakan 6-9 bulan masuk kategori kelompok diragukan, maka pihak bank atau lembaga keuangan akan melakukan pengamanan jaminan. Pengamanan jaminan dilakukan dengan cara melakukan penilaian harga jaminan tersebut serta menilai adanya prospek atau tidak untuk melunasi kewajibannya. Teknik penyelamatan kredit macet. Yang pertama, rescheduling atau penjadwalan kembali, di mana upaya penyelamatan kredit bermasalah untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggat atau grace period, termasuk perubahan jumlah angsuran. Yang kedua, reconditioning atau persyaratan kembali, yaitu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. Yang ketiga, restructuring atau penataan kembali, yaitu penyelamatan kredit bermasalah berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit dengan pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit. Yang keempat, kombinasi, yaitu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan kombinasi dari ketiga jenis di atas dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan
penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank. Penyelesaian kredit macet. Yang pertama, lapor kredit atau pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada OJK dalam hal jumlah kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai kriteria tersebut. Yang kedua, pembentukan satuan kinerja dalam penyelesaian kredit bermasalah. Bank harus membentuk satuan kerja atau satuan tugas khusus yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menetapkan sendiri nama untuk STK tersebut. Yang ketiga, bank harus menyusun program penyelesaian kredit bermasalah atau segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, pelaksanaan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Yang kelima, bank harus melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah paling sedikit setiap 6 bulan sekali setelah program penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, bisa ajukan pertanyaan.